Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi demonstrasi kontekstual pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah saya. Perkenalkan, nama saya Isnawati, guru SMP IT Ibu Sina Merauke, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke. Pada kali ini, yang akan menjadi coach saya yaitu Ustazah Sandra Ika. Masalahnya adalah, Ustazah Sandra merupakan salah satu guru baru di SMP IT Ibu Sina Merauke. Selama 4 bulan mengajar, beliau merasa kurang percaya diri dalam mengajar dikarenakan beliau merasa belum punya kompetensi yang mumpuni dalam mengajar. Beliau juga merasa sulit untuk membagi waktu karena kesibukannya sebagai mahasiswa. Inilah hasil coaching yang saya lakukan bersama dengan Ustazah Sandra. Assalamualaikum Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah pada baik semua. Baru pulang pada sekolah? Lagi gimana? Ya? Baru pulang? Baru pulang, ya, baru pulang. Dari sekolah ya? Enggak, tadi dari kampus dulu. Oh ya San, gini. Kemarin tuh kan tadi malam kamu sempat WA saya. Iya. Dan rencananya kan kita mau diskusi permasalahan itu. Iya. Menurut Sandra, dari permasalahan tersebut, kira-kira apa yang akan kita hasilkan dari diskusi kita kali ini? Dari permasalahan tersebut, ya mungkin lebih ke, kan permasalahannya dari saya pribadi, yaitu yang pertama saya belum berkompeten dan juga ini kan baru banget nih ngajar, jadi masih banyak banget kekurangan. Yang saya harapkan hasil dari diskusi kita ini, insya Allah nanti mungkin saya bisa dapat pelajaran gimana sih cara meningkatkan kemampuan saya untuk mengajar anak-anak. Wah, luar biasa ya. Sebelumnya, Sandra, saya mau tanya dulu nih. Ya. Permasalahan utamanya Sandra tuh sebenarnya apa sih? Permasalahan utama saya sebenarnya ini kan masih kuliah, jadi kuliah sambil ngajar. Jadi pengalamannya masih belum banyak dalam mengajar. Jadi pada saat di kelas itu terkadang kan dalam mengajar banyak banget kendalanya, bukan hanya dari di kelas itu kan bukan hanya kita mengajar dan juga udah selesai gitu aja, bukan, tapi juga gimana kita mendidik anak-anak. Jadi bukan hanya transfer ilmu yang kita lakukan, di situ ada proses pendidikan di mana kita tuh mendidik anak-anak tersebut. Apalagi di sekolah yang saya ajar ini sekolah yang basicnya Islam gitu, jadi harus ditanamkan betul-betul didikan-didikan Islam, model-model Islam yang harus diterapkan. Nah, di situ kadang ada kendalanya, kadang suka bingung kalau hadapi anak-anak, misalnya mereka lagi berantem atau lagi ada problem, di situ mau bertindak, tapi takut salah, takut apa yang saya lakukan dampaknya bukannya baik, tapi malah memperpanjang masalah ataupun membawa dampak buruk ke anak itu, kayak gitu. Oh, jadi intinya sebenarnya Sandra masih kurang percaya diri, ya? Iya, itu juga salah satunya. Karena kan istilahnya gini, ini pertama kali Sandra ngajar belum? Atau sudah pernah ngajar sebelumnya? Sebelumnya pernah ngajar di sekolah lain nggak? Belum pernah. Kalau di sekolah baru pertama kali. Kalau untuk ngajar anak les 1 kali, tapi itu pun anak TK gitu. Jadi beda banget. Jadi ini pertama kali mengajar. Oh, jadi Sandra merasa bahwasanya Sandra ini nggak punya kompetensi yang cukup untuk menjadi seorang guru yang baik, seperti itu ya? Iya. Ya, kira-kira kendala yang Sandra hadapi tersebut
pernah nggak terlintas di pikirannya Sandra, kira-kira saya mau ngapain ya supaya hal-hal yang sedang saya hadapi ini bisa terselesaikan? Kalau dari saya pribadi lagi sambil belajar, jadi baru pertama kali mengajar dan saya pengen belajar gimana caranya untuk bisa percaya diri dulu yang pertama. Percaya diri dalam artian percaya diri sebagai seorang pengajar. Kemudian yang kedua, lebih banyak lagi menggali ilmu-ilmu tentang pendidikan. Jadi bukan hanya tentang apa yang saya ajarkan, tapi dari diri saya juga butuh ilmu itu untuk disalurkan ke anak-anak kayak gitu. Jadi lagi sambil proses belajar, banyak nanya ke guru-guru senior juga. Ya, semangat ya. Sebenarnya sih dalam proses mengajar itu memang kita perlu yang namanya percaya diri. Kadang tuh kita tuh merasa, kayaknya nih saya kurang deh kayak gitu ya. Iya. Ya, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, dari hal-hal yang sudah Sandra lakukan itu, kira-kira ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Sandra hadapi ini, ada nggak terpikirkan, kayaknya saya harus begini deh. Ada nggak seperti itu? Ada. Pengen banget lebih belajar. Kalau saya yang ingin saya lakukan mungkin lebih banyak baca buku, bukan hanya baca buku sih. Kalau baca buku kan cuma hanya dari satu sumber. Pengen cari guru yang bisa diajak diskusi dan juga bisa diajak sharing. Jadi kalau di buku kan kita nggak bisa bertanya. Kalau sama guru tersebut yang udah lebih berpengalaman, kita bisa sambil sharing gitu, bisa dapat ilmunya dari situ. Cuman iya. masih dalam proses pencarian. Udah pernah sharing sama guru atau masih rencana? Kalau sharing sama guru pernah, tapi masih hal-hal yang biasa sih, kayak waktu itu ada anak yang berantem, terus saya sampaikan ke gurunya kalau saya sharing kalau tadi saya ngelakuin yang kayak gini, itu benar atau enggak, terus disampaikan harusnya tuh kayak gini-gini kayak gitu. Masih baru sharing yang begitu, belum yang mendalam banget. Oh, belum ya. Kira-kira Iya, kedepannya Sandra mau buat rencana seperti itu nggak? Untuk sharing, kemudian untuk belajar atau mengikuti kegiatan atau gimana? Iya, mau. Kalau untuk sharing, kira-kira Sandra mau sharing sama siapa nih rencananya? Kalau rencananya sih sama Ustazah Isna. Iya ya. Ustazah Isna dan juga Ustazah Aul. Iya. Sama. Iya. Karena kan kalau Ustazah Aul kan lagi ambil S2 psikolog. Kalau menurut saya pengajar itu juga harus pintar membaca psikolog anak sih, harus pandai-pandai. Karakter anak itu harus bisa dikuasai. Jadi untuk kita masuk ke mereka itu lebih gampang gitu. Iya. Dari rencana-rencana tersebut, kan saat ini Sandra belum sempat nih diskusi ataupun sharing sama, ini kan masih pikiran atau masih rencananya Sandra. Kedepannya hal-hal apa sih yang menyebabkan Sandra sampai sekarang, dari kan ini Sandra udah ngajar nih hampir setahun ya? Baru Belum. 4 bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan. Nah, iya. Permasalahannya Sandra sebenarnya Sandra rasakan tuh saat apa sih? Saat kapan gitu? Yang saya rasakan ketika di perkuliahan lagi banyak banget waktu saya harus dihabiskan di perkuliahan. Kayak misalnya ini kan udah semester akhir. Di semester akhir ini tuh harus banyak banget hal yang harus dikerjain, kayak PPL, sementara lagi PPL. Kemudian sambil nyusun proposal juga. Nah, jadi waktunya dan fokusnya itu terbagi-bagi. Nah, di situ kadang saya merasa sangat-sangat tidak berkompeten dan juga sangat kurang sebagai seorang pengajar di dalam kelas tentunya. Ketika lagi ngajar, pikirannya kadang
terfokuskan, oh iya ini belum konsul ke dospem kayak gitu. Di situ fokusnya buyar. Nah, jadi pada saat ada anak yang bertanya atau ada problem di kelas, jadinya fokusnya terbagi, kurang fokus. Jadi di situ saya bilang kalau saya masih kurang percaya diri dan juga kurang berkompeten pada saat itu. Tapi kan tadi Sandra udah punya rencana nih, toh mau sharing. Kemudian tadinya kan Sandra mau sharing. Nah, kalau mau sharing itu kan apa sih hal-hal kendala sampai sampai saat ini Sandra belum bisa melakukan rencana yang telah Sandra rencanakan tadi? Di waktu sih Ustazah. Karena waktunya kan Hmm. terbagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau semester akhir ini kita dituntut juga di kampus. Dituntut di Ya. kampus, selain itu juga ada amanah lain, tanggung jawab lain di luar kampus dan sekolah. Nah, jadi di situ kendalanya. Jadi mau sharing, dan juga saya pribadi orangnya tidak enakan. Jadi saat Iya. mau minta tolong itu takut, kayak pikirannya selalu, duh takut ganggu, duh takut eh, malah nggak nyaman yang diajak sharing, atau takut ganggu kesibukannya, atau mungkin beliau tuh udah banyak tanggung jawab, saya tambah lagi. Itu kayak masih ada rasa takut dan gak enakan. Jadi intinya permasalahannya Sandra yang pertama adalah merasa diri kurang kompeten mengajar. Kemudian yang Iya, kedua masih kurang fokus. Kemudian yang ketiga tadi itu apa ya? Tidak rasa bisa apa ya? manajemen waktu ya. Iya, manajemen waktu antara kuliah dan Nah, ngajar. dari tiga permasalahan tersebut, Sandra punya planning untuk menyelesaikan ketiga-tiganya enggak? Iya, Nah, mau. coba sekarang Sandra pikirkan dari tiga permasalahan ini ada nggak planningnya Sandra tuh dari pikir, oh kayaknya ini bagusnya dikerjain kayak gini, ini harusnya dibuatkan kayak gini, ada nggak seperti itu? Ada, cuman belum jelas apa yang akan dilakukan ke depannya. Cuman yang pasti, yang pertama kan permasalahannya sebenarnya ada di saya pada saat antara perkuliahan dan ngajar di sekolah. Hmm. Jadi kalau sebenarnya yang ingin dilakukan pertama itu selesaikan dulu kuliahnya. Iya. Karena kalau kalau misalnya seperti ini terus, apalagi di semester kedepannya yang Hmm. harus benar-benar fokus skripsian, Hmm. itu lumayan berat, dan juga kasihan ke anak-anaknya sih. Tanggung jawab di sekolah malah takutnya terabaikan. Ya, terus apa Takutnya lagi? dikontak. Kalau planning selanjutnya? Planning selanjutnya masih dipikirkan. Hmm. Entah entah mau cuti sebentar untuk selesaikan perkuliahan dulu, Hmm. kemudian setelah lulus baru mulai menata lagi, fokus ke sekolah, ke ngajar kayak gitu. Yang saya lakukan sih lebih banyak ke baca. Sementara ini masih begitu. Masih baca-baca di internet, masih baca di buku tentang eh, perkembangan anak, psikolog anak, kemudian tentang gimana sih cara metode-metode pembelajaran, dan juga media apa sih yang digunakan biar anak itu bisa nangkep apa yang kita ajarkan. Hmm. Dan kalau yang saya lakukan selama ini, yang pertama saya lakukan pendekatan dulu, pendekatan sama anak-anak. Jadi saya buat anak-anak itu nyaman dulu sama saya. Hmm. Kemudian setelah anak-anak itu udah mulai nyaman, apalagi kalau sama guru baru kan, mereka kadang masih yang Malu-malu. kurang welcome. Iya, masih malu-malu, Iya. ada yang juga menutup diri. Nah, di situ saya coba dekati dulu dengan cara saya melakukan pendekatan. Di saat saya lihat mereka kesulitan sesuatu, saya berusaha untuk bantu dulu. Jadi, saya berusaha bantu apa yang bisa saya bantu. Ketika mereka sudah merasa dekat sama saya, merasa nyaman, pada saat saya ngajar, jadinya mereka lebih semangat belajarnya. Biasa kan kalau jam bahasa Inggris itu di akhir, Iya, di betul. akhir-akhir waktu. Nah, itu kadang ada yang sudah ngantuk, ada yang ketiduran. Di situ saya tetap eh, coba untuk sabar dalam mendidik mereka. Jadi di situ saya coba pendekatan dan buat apa sih hal yang buat mereka tuh bisa enjoy saat belajar kayak gitu.
sementara masih melakukan pendekatan dan mencari metode dan juga media yang bisa diterima anak-anak, yang buat mereka enjoy dalam belajar. Ya, bagus sekali ya rencananya. Dari rencana-rencana tersebut, kapan nih rencana tersebut bisa terrealisasikan? Insya Allah kalau yang saya rencanakan, ini kan udah habis semester 1. Insya Allah di semester 2 saya ingin memaksimalkan rencana-rencana itu. Jadi media dan juga metode yang akan saya gunakan saat mengajar, saya perbarui lagi. Jadi saya cari informasi metode apa sih yang mengasihkan buat mereka. Kalau di bahasa Inggris mungkin maaf. Kalau di bahasa Inggris mungkinkah metode game and song kayak gitu, metode pembelajaran game and song, terus medianya yang buat mereka tuh senang sambil belajar. Biasa anak-anak kan kayak gitu kan, lebih senang bermain, lebih senang aktif geraknya. Iya, betul sekali. Insya Allah di semester 2. Ya, saya doakan semoga berhasil. Amin. Ya, dari rencana tersebut dan planningnya akan dilaksanakan semester 2 nanti, siapa saja yang kira-kira menurut Sandra nih yang bisa bantuin Sandra tuh menyelesaikan agar rencana tersebut berhasil? Untuk sementara ini belum sih Ustazah, karena lebih fokus ke diri dulu. Jadi manajemen waktunya dulu diperbaiki, kemudian kalau manajemen waktu udah terselesaikan, udah bagus. Jadi kan saya bisa punya waktu tersendiri untuk belajar hal tersebut. Jadi hal-hal yang ingin saya pelajari ada waktunya sendiri, dan di situ lebih saya fokuskan kayak gitu. Setelah mungkin saya rasa saya harus butuh bantuan nih, saya harus punya partner yang bisa membimbing saya untuk memahami hal tersebut. Mungkin guru-guru yang sudah lebih banyak pengalamannya, yang sudah profesional. Nah, mungkin saya bisa minta tolong ke beliau-beliau. Ya, alhamdulillah ya. Kalau menurut Sandra, rencana sudah diselesaikan. Rencananya Sandra nih kan semester 2 akan melakukan tadi runtutan, itu planning-planningnya banyak. Nah, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang Ustazah Sandra lakukan? Ukurannya, jadi keberhasilannya itu apa sih? Keberhasilannya untuk yang setelah saya evaluasi diri saya yang belakangan ini, yang 1 semester saya ngajar, tidak sampai 1 semester sih, cuman selama 4 bulan ini, yang saya lihat masih ada sebagian besar anak-anak yang masih belum tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris tentunya. Dan juga mereka walaupun sudah diajarkan berulang kali, saya tipe yang kalau memang anak itu belum paham, saya akan jelaskan berulang kali sampai anak itu benar-benar paham. Tapi pada saat saya sudah menjelaskan sebanyak lebih dari 3 kali sampai 5 kali saya menjelaskan secara berulang setiap pertemuan, saya ulang mulai dari awal, saya evaluasi. Tapi pada saat ulangan ataupun pada saat itu hasilnya masih jeblok, mereka masih nggak ngerti apa-apa. Jadi apa yang saya sampaikan, kalau bisa dibilang mungkin hanya dari 100 cuma 5% yang baru masuk. Jadi kalau tolak ukurnya bukan hanya dinilai sih, lebih ke pemahaman mereka, ketertarikan mereka terhadap pelajaran bahasa Inggris, dan juga keseriusan mereka dalam belajar. Tolak ukur saya baru di situ, karena bagi saya nilai itu masih bisa nanti, yang penting mereka itu ada ilmunya. Jadi pemahaman mereka harus diperbaiki dulu. Jadi tolak ukur saya di situ, Ustazah. Itu keberhasilan untuk siswa. Kalau keberhasilan pada diri Sandra sendiri apa ukurannya? Keberhasilan pada diri saya sendiri, manajemen waktunya kalau udah bagus, itu menurut saya udah luar biasa ya. Bisa, ya udah ada kemajuan. Kemudian percaya diri saya mungkin kalau sudah meningkat, udah lebih meningkat, menurut saya itu suatu kemajuan juga. Dan juga ilmu saya. Jadi ilmu ketika saya menghadapi anak-anak, ketika saya mengajar, dan juga ketika menemukan permasalahan di kelas. Kalau saya udah bisa
memanage itu saya rasa itu suatu keberhasilan, suatu tolak ukur yang bisa saya dapatkan. Komitmen nih, bertanya tentang komitmen. Setelah tadi itu ukuran keberhasilannya sekian, nanti anaknya akan seperti ini, nanti Ustazah Sandra akan bikin apa begitu toh. Nah sekarang komitmen. Nah kalau kita membuat rencana itu kan harus ada komitmen. Nah komitmennya Sandra agar rencananya bisa berhasil itu apa? Komitmen saya kalau mahasiswa kan, kalau saya pribadi banyak mengikuti organisasi. Nah, jadi untuk memanage waktu lebih baik lagi, saya kurangi aktivitas-aktivitas yang skala prioritasnya di bawah dari kuliah dan juga sekolah mengajar. Jadi di situ saya kurangi dulu dan saya berkomitmen untuk fokus ke dua itu. Setelah saya lebih fokus ke kuliah dan juga sekolah saya di sekolah, kalau saya udah itu lebih ke fokus sih. Kalau udah dua saja yang dipegang, insya Allah bisa lebih fokus. Ya, semoga diskusi kita bermanfaat ya. Dari tadi tuh ngeh nggak? Kalau dari tadi tuh sebenarnya yang punya masalah itu kan Sandra nih. Yang sebenarnya solusinya juga dari Sandra loh. Iya benar. Baru menyadari. Oh iya, ternyata yang masalahnya saya, dan sebenarnya saya bisa menyelesaikan, cuman kadang pikirannya saja mungkin kurang fokus. Iya, dari ternyata saya cuma bertanya doang.